Di dalam Al-Quran itu ada satu sebutan yang itu bisa memberikan gambaran tentang sosok manusia yang ideal. Harus ada sekularisasi di dunia pendidikan ini atau sistem pendidikan. Karena Barat itu maju justru dengan basis pendidikan yang sekuler. Sementara pendidikan agama itu dianggap membebani, sebutlah membebani sistem pendidikan gitu. Bagaimana Ustadz menempatkan ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bertemu dalam Focus to the Point. Kita tahu bulan Mei adalah bulan pendidikan nasional, tepatnya pada tanggal 2 Mei. Kemana arah pendidikan Indonesia? Apakah semakin baik atau semakin memburuk? Untuk itu kita akan membahas dengan Ustadz Ismail Susanto yang juga sekaligus praktisi pendidikan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Secara umum bagaimana Ustadz menilai hasil pendidikan di Indonesia ini? Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tentu ini sangat bergantung kepada tolok ukur. Jika kita menggunakan tolok ukur indeks pengembangan sumber daya manusia secara global, nyata bahwa skor untuk negara kita ini masih jauh di bawah skor yang didapat oleh negara-negara maju. Jangan lagi negara maju seperti Jepang atau negara-negara Eropa Barat, Skandinavia, bahkan untuk ukuran Asia Tenggara pun juga masih di bawah. Pun begitu jika kita menggunakan tolok ukur Islam, karena Islam kan punya pandangan juga tentang pendidikan, karena pendidikan itu kan sebenarnya perspektif. Pendidikan perspektif itu artinya ketika kita bicara tentang pendidikan, pasti kita bicara tentang apa yang dimaksud dengan pendidikan, apa tujuan pendidikan dan sebagainya gitu. Dan jika kita mengacu kepada ajaran Islam, makanya nyatalah bahwa pendidikan yang dimaksud di sana adalah satu usaha yang sistematis, terstruktur untuk membawa anak atau peserta didik itu menjadi manusia-manusia yang setidaknya memiliki tiga kompetensi atau karakter sekaligus. Yang pertama itu bersaksi Islam atau berkepribadian Islam, yang tampak pada cara berpikir dan perilakunya berdasarkan ajaran Islam. Kemudian yang kedua, menguasai sakofah Islam. Di antaranya yang paling sederhana adalah kemampuan dia untuk membaca Al-Quran, memahami fikih tentang ibadah, tentang makanan, minuman, pakaian, akhlak, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga itu menguasai ilmu kehidupan. Di dalamnya ada sains dan teknologi. Gitu. Jika kita menggunakan tolok ukur ini lebih jauh lagi dari harapan. Karena kita lihat misalnya dari sisi kepribadian Islam, ada banyak siswa yang ini hari itu perilakunya jauh dari ajaran Islam. Pergaulan bebas, bahkan sekarang kita dengar ada bullying sampai pada kekerasan yang merenggut nyawa. Kalau itu dilakukan secara massal itu tawuran ya. Kemudian dari cara berpikirnya juga. Di samping kalau kita bicara tentang penguasaan sakofah, ini hari angka resmi yang dikeluarkan oleh BPS itu menyebut lebih dari 50% Muslim di Indonesia itu tidak bisa membaca Al-Quran. Survei di beberapa kota besar di Indonesia itu angka buta huruf Al-Quran itu juga lebih tinggi lagi, 60-70% gitu. Nah, ini menunjukkan kegagalan
pendidikan jika kita pandang dari sudut pandang Islam tadi itu. Kita nilai dari sudut pandang Islam. Bagaimana bisa anak yang peserta didik yang sudah sekolah sekian lamanya, SD 6 tahun, SMP, SMA 6 tahun, 12 tahun, di ujung dia sekolah SMA itu tak bisa juga membaca Al-Quran. Gitu. Kan berarti menunjukkan bahwa pendidikan tidak memperhatikan itu. Sederhananya kan kenapa dia tidak bisa membaca Al-Quran? Karena tidak diajari di sekolah. Kenapa tidak diajari? Karena tidak masuk kurikulum. Kenapa tidak masuk kurikulum? Karena dianggap tidak penting. Kenapa tidak dianggap tidak penting? Nah, kembali kepada perspektif pendidikan tadi itu. Falsafah pendidikan, bahkan politik pendidikan dan ideologi pendidikan gitu. Tadi Ustadz bicara tentang basis agama yang penting dalam pendidikan. Sisi lain ada juga yang mengatakan dengan merujuk kepada Barat ya, justru harus ada sekularisasi di dunia pendidikan ini atau sistem pendidikan, karena Barat itu maju justru dengan basis pendidikan yang sekuler, sementara pendidikan agama itu dianggap membebani, sebutlah membebani sistem pendidikan gitu. Bagaimana Ustadz menempatkan ini? Ya, ini kan kembali lagi berpulang kepada apa yang kita maksud dengan pendidikan, pengertian pendidikan, falsafah pendidikan, politik pendidikan, bahkan ideologi pendidikan. Sederhananya misalnya begini, mau nggak kita sebagai orang tua itu, ini pernah saya uji di dalam sebuah forum gitu. Kalau Bapak Ibu sekalian punya anak, dia lulus terbaik SD, lulus terbaik SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi top gitu, lalu dia bekerja di dalam perusahaan multinasional, karir melesat sampai ke duduk di pucuk pimpinan itu. Kalau Bapak Ibu sekalian punya anak seperti itu, kira-kira Bapak Ibu sekalian merasa berhasil tidak dalam pendidikan? Semua mengatakan berhasil. Gitu. Apalagi saya tambahkan ceritanya, kemudian setelah itu dia terjun ke dunia politik, dia sukses dalam pilkada kota, kabupaten, kemudian naik kepada gubernur, jadi gubernur, sukses gitu. Lalu saya bilang, cuma anak ini nggak sholat, sukses apa tidak? Tidak. Nah, itu kan menunjukkan bahwa pendidikan itu sangat tergantung kepada perspektif. Nah, sekarang kita mau menggunakan tolok ukur apa? Kalau pakai tolok ukur sekuler, maka pendidikan di Jepang, pendidikan di negara-negara Barat itu akan dianggap sebagai berhasil. Tapi kalau kita menggunakan tolok ukur Islam, bagaimana mau disebut berhasil kalau dia sudah sekian lama mengikuti pendidikan dari dasar, menengah sampai pendidikan tinggi, dia tak mengenal Tuhan misalnya. Ya, kayak di Jepang itu kan Profesor Hasan Konakata mengatakan bahwa mendakwai orang Jepang itu seperti mendakwai batu. Artinya tidak tergerak sama sekali untuk mengenal agama apapun gitu, termasuk agama Islam. Nah, apakah pendidikan seperti itu dianggap berhasil? Gitu. Mengapa? Karena kita pasti akan kembali kepada, bukankah manusia itu hidup di dunia sementara? Dia akan kembali kepada Allah. Apa bekal kembali kepada Allah? Kan iman dan takwa. Iman dan takwa itu didapat di mana? Utamanya tentu pendidikan. Pendidikan baik di rumah maupun di sekolah. Kan gitu. Gitu. Bagaimana kita menjelaskan bahwa ketika kita menjadikan Islam sebagai dasar pendidikan, sekaligus umat Islam itu akan bisa mendapatkan kemajuan sains dan teknologi. Ini sesuatu kan yang tidak tergambar di tengah masyarakat. Karena kan kalau kita bicara pendidikan, orang kan melihat outputnya, paling tidak negara maju, produk sains dan teknologinya. Hampir semua produk sains dan teknologi itu berasal dari dunia Barat yang sekuler, dengan basis pendidikan yang sekuler. Tidak ada di dunia Islam. Nah, bagaimana kita menjelaskan bahwa Islam dengan basis Islamnya itu tidak meninggalkan yang namanya sains dan teknologi? Bagaimana Ustadz menjelaskan itu? Jadi ini kan ada satu cara menilai yang tidak tepat. Seolah-olah bahwa jika kita ingin meraih kemajuan sains teknologi itu kita harus meninggalkan agama. Mereka ambil contoh tadi sudah disebut Barat, bahwa Barat itu bisa maju karena meninggalkan agama. Ingat bahwa agama yang dimaksud di sini bukan agama Islam, itu. Karena agama Islam itu adalah justru agama yang sangat menekankan kepada umatnya itu untuk selain dia tadi saya sebut memiliki saksiyah Islam, kepribadian Islam, kemudian sakofah, juga sains dan teknologi gitu.
Di dalam Al-Quran itu ada satu sebutan yang itu bisa memberikan gambaran tentang sosok manusia yang ideal. Namanya ulil albab. Nah, ulil albab itu apa? Ulil albab itu sering digambarkan sebagai orang yang seimbang di dalam zikir dan fikirnya. Nah, kita akan membaca di dalam Al-Quran itu, di dalam surat Al-Imran kan dikatakan, Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayati li ulil albab gitu. Siapa itu ulil albab? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Jadi orang yang zikir dalam seluruh keadaan, ketika dia berdiri, ketika duduk maupun berdiri, dan dia memikirkan penciptaan alam semesta ini. Nah, disitulah sains dan teknologi itu sebagai hasil dari fikir bertemu dengan zikir yang itu merupakan buah dari tauhid itu. Karenanya maka kalau Islam tidak akan pernah mengalami dikotomi antara ilmu dunia, ilmu akhirat, ilmu umum, ilmu agama, ilmu sakofah, dan sains teknologi. Dalam sejarah peradaban Islam itu semua bisa dibuktikan. Al-Khwarizmi itu yang dianggap sebagai penemu angka 0, dan dari sana berkembang teknologi digitasi yang karenanya kemudian Mark penemu Facebook itu sangat kagum terhadap Al-Khwarizmi yang Eropa kemudian melafatkannya dengan algoritma. Nah, masuk Indonesia menjadi algoritma. Itu adalah seorang ulama sekaligus seorang matematikawan gitu. Al-Kindi ulama sekaligus seorang saintis, begitu ke Ibnu Hayyan dan sebagainya gitu. Al-Jabar, Al-Farabi itu dia ahli musik tapi juga sekaligus ulama. Jadi sosok ulil albab itulah sebenarnya yang dituju atau yang ingin dicapai di dalam pendidikan dalam perspektif Islam. Sesuatu yang tidak dikenal dalam dunia barat. Kalaupun dunia barat dianggap maju pendidikannya, dia hanya pada sisi fikir saja. Artinya Ya. Kemajuan sains dan teknologi di dunia Islam itu pernah terjadi ketika tetap berbasiskan pada akidah Islam, tauhid. Akidah Islam, gitu. Jadi bukan hal yang utopis bukan sesuatu yang utopis, dan itu bisa diraih kembali. Dan sekarang sudah mulai sebenarnya ada banyak sekali yang disebut dengan brain drain, yaitu ilmuwan-ilmuwan yang datang dari dunia Islam, dari Palestina, dari macam-macam itu, yang kemudian dia bekerja di dunia barat, di pusat-pusat teknologi gitu. Mereka Muslim, tetapi karena dia tidak bertempat di dunia Islam untuk pengembangan teknologi itu, dia berkarir. Nah, itu berarti terkait dengan sistem politik yang menaungi itu semua. Gitu. Baik, Ustaz, terima kasih. Pemirsa, demikian tadi diskusi singkat kita dengan Ustadz Ismail tentang dunia pendidikan. Sudah seharusnya kaum muslimin menjadikan Islam sebagai basis pendidikannya, sehingga apa yang kita inginkan, seperti tadi katakan, seorang muslim yang bertakwa sekaligus juga seorang muslim yang menguasai sains dan teknologi. Dan itu pernah terjadi di sepanjang sejarah kekhilafahan Islam, di mana penemuan teknologi terjadi di dunia Islam sekaligus berbasiskan pada akidah dan syariah. Kuncinya kita kembali kepada Islam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.